Apa mazhab apabila setelah salam membuka tangan kanan, terus apa hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya kalau menjelaskan fikih biasanya begini menurut mazhab paling tua Hanafi, mazhab nomor 2 Maliki, mazhab nomor 3 Syafi'i, mazhab nomor 4 Hambali. Tentang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Syafi'i. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Hanafi dan Hambali. Bismillahnya sir. Enggak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki. Hanafi, Hambali enggak pakai bismillah jahar, sir. Syafi'i bismillah jahar. Maliki enggak pakai bismillah sama sekali. Tapi ada imam kami Pak Ustadz langsung Qul huwallahu ahad. Itu namanya imam grogi. Lupa dia baca Al-Fatihah. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Syafi'i. Imam kami enggak baca kunut Pak Ustadz. Hanafi dan Hambali enggak pakai kunut. Syafi'i berkunut. Tapi kemarin Pak Ustadz ada katanya imam kunutnya enggak bunyi dan kunutnya sebelum rukuk. Maliki kunutnya sebelum rukuk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Maliki. Hanafi, Hambali enggak pakai kunut. Syafi'i berkunut setelah rukuk, i'tidal. Maliki berkunut sebelum rukuk, enggak berbunyi. Jadi begitu saya selalu menjelaskan. Dulu kelahi masalah kunut enggak kunut nih kelahi. Alhamdulillah Pak Ustaz, di tempat kami sekarang udah enggak kelahi lagi. Kenapa? Karena enggak sama sholat subuh. Tentang masalah meletakkan tangan, enggak ada tiang mic-nya, enggak bisa saya kasih contoh. Tentang masalah salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tangan yang buka mazhab apa Pak Ustaz? Sampai sekarang saya nggak tahu. Memang betul saya nggak tahu. Mungkin kurang bacaan saya. Nah, itu. Tanya nanti sama Ustaz yang tahu. Mungkin ada kitab yang dia baca. Udah saya cari-cari nggak jumpa. Mazhab apa? Wallahu a'lam. Mungkin mazhab buka tutup. Apa hukum skincare? Skin artinya kulit, skin. Care artinya peduli. Skincare peduli kepada kulit. Orang yang punya perhatian. Sekarang bahasa kitanya perawatan. Maka dalam Islam kita disuruh untuk menjaga. Kulit ini adalah ciptaan Allah. Mesti kita jaga. Kenapa kamu jaga? Kenapa kamu pakai skincare? Kata suaminya marah. Ini untuk menjaga hatimu bang. Supaya jangan sampai berlabuh ke lain hati. Jadi kalau seorang istri merawat tubuhnya, merawat rambutnya untuk suaminya, maka itu baik. Tapi sekarang banyak perempuan itu bersolek merawat dirinya bukan untuk suaminya, tapi untuk suami orang lain. Kalau di rumahnya sama di kantor beda. Kalau mau berangkat kerja, dia seperti bidadari turun dari langit. Tapi setelah pulang seperti mak lampir. Dan ini tidak ada di Makassar. Ini ada di planet Mars.
Di Makassar semuanya baik-baik, solihah, solihah. Jadi kalau ada suaminya minta kepada istrinya, istriku, supaya aku betah di rumah, aku ingin rambutmu dibuat gerabang seperti sarang tawon. Aku ingin melihat kau putih bersih seperti bidadari. Boleh apa tak boleh? Boleh, selama tidak menggunakan barang-barang yang haram. Yang tidak boleh itu adalah tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, bersolek-solek jahiliyah untuk orang lain. Saya disuruh almarhumah mak saya ngantar undangan. Pergi kau antar undangan ini ke sana. Iyalah mak, saya antar undangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Atuh. Ada ibu-ibu buka. Ini ada undangan kiriman dari mak saya. Ya. Terus saya pulang. Udah kau antar undangan tadi? Udah mak. Ketemu sama ibu itu? Enggak ada dia di rumah. Terus siapa? Enggak tahu, ada perempuan buka pintu, saya titip sama dia. Ayalah. Ada ibu itu tadi di rumah. Dia nerima undangan itu. Mak tahu dari mana? Dia bilang dia nerima, katanya jumpa. Enggak. Iya jumpa. Enggak. Loh, saya heran. Rupanya mukanya berubah. Ustadz juga berubah. Kemarin kami lihat waktu di YouTube beda. Sekarang lebih putih, lebih muda. Itu bukan, saya nggak ada pakai perawatan. Itu memang handphonenya perlu diganti. Beda waktu Ustadz Somad ceramah di Masjid Raudhatul Muflihin. Di Raudhatul Muflihin ini wajah saya cerah. Kenapa? Lampunya banyak. Kadang di beberapa masjid itu lampunya cuma 3, itu maka wajah saya nampak hitam. Raudhatul Muflihin, lihatlah lampunya, Masya Allah, menyala luar biasa. Berapalah iuran listrik masjid ini? Mudah-mudahan yang berwakaf terang benderang kuburnya, insya Allah. Jadi al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu bukan haram. Hukum asal skincare mubah, boleh. Kapan dia menjadi haram? Kalau barangnya haram. Mohon maaf ya Bu, ini ada produk skincare dari Jepang dan Korea. Ini sangat bisa memutihkan kulit. Belum dipakai udah putih. Saking mahalnya. Baru disebut harganya, ibu tuh langsung pucat. Apa? Langsung putih. Dan ini terbuat dari lemak babi. Nggak apa-apa, babi, anjing nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh, haram. Walaupun tidak dimakan, karena untuk kulit nggak boleh. Tapi kalau dia bilang ini terbuat dari nabati, tanam-tanaman, boleh asalnya. Ada yang haram, asalnya halal, tapi penggunaannya menjadi haram. Kenapa? Merubah ciptaan Allah. Nah, itu tidak boleh. La'anallah, 5 yang dilaknat Allah. Hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. La'anallahul washiman, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, orang yang mencabut ini. Apa namanya ini? Alis, dicabut, digunting, dibakar, hilang. Pas mau pergi undangan, dibuang kiri, dibuang kanan, tengok di kaca, macam hantu. Dia sendiri pun takut. Kawan sudah nelpon, boleh. Kapan kita berangkat? Ini undangan, aku sudah sampai depan rumahmu. Waduh, gimana ini? Untung ada spidol suami. Spidol langsung pakai kiri, pakai kanan. Tidak apa-apa. Berangkat sampai di tempat undangan, makanannya pedas, cabenya banyak. Waduh, panas, AC-nya mati, meleleh. Rupanya pakai spidol whiteboard. Ambil tisu, panas ya, iya. Orang senyum, dia pun senyum. Tidak tahu udah berserak-serak. Ya, boleh. Wal mutafallijat, mutafallijat mengotak-atik gigi. Gigi dipotong, dimacam-macam. Wah, ini tidak boleh. Dulu pakai kawat duri itu pagar, sekarang gigi pakai kawat. Hari Senin hijau kawatnya, hari Selasa merah, hari Jumat pink. Wal mughayyirat, merubah ciptaan Allah lil husni, hanya untuk mencantik-cantik. Kalau merubah dari yang tidak layak menjadi layak, boleh. Nauzubillah, mohon maaf. Misalnya tumbuh gigi kurang layak, sehingga kalau dia senyum, tamu 3 minggu nggak bisa tidur.
Lalu kata dokter, ini bisa dipakai merubah yang tidak normal menjadi normal, yang tidak layak menjadi layak, boleh. Tapi yang sudah layak di otak-atik, maka ini perlu ke panti jompo, ke panti asuhan, ke tempat orang fakir miskin, supaya duit yang mubazir ini dipakai untuk beli beras, menyekolahkan anak yatim, lebih bermanfaat lagi untuk umat. Mudah-mudahan kita tidak sibuk untuk sesuatu yang tidak penting. Kita memikirkan investasi akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kami dari grup Happy. Happy itu dari bahasa Inggris, bahagia, mesra, masjid raya. Bolehkah sholat syuruk secara berjamaah? Nama waktunya syuruk, pakai qaf. Nama sholatnya isyraq, pakai qaf. Kalau pakai qaf Pak Ustaz, isyraq syirik artinya. Nama waktunya syuruk. Jam berapa syuruknya Pak Ustaz? Tanyalah ke Google. Ini ada jam. Imsak 4.08, subuh 4.18, syuruk 5.34. Sekarang sudah jam 6, berarti boleh sholat sunat isyraq. Nama waktunya syuruk, nama sholatnya isyraq. Syaratnya 3. Man sholat subha fi jama'atin, sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah, jangan keluar masjid, duduk berzikir mengingat Allah. Hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Matahari sudah terbit. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Yang pakai usalli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala. Iftitah, Fatihah, ayat. Ayatnya Pak Ustaz? Ya, ayat yang biasa, kulhu. Ayat wadduha bagus, ayat panjang bagus, wasyamsi bagus, alam nasrah bagus, terserah. Faqra ma tayassara minal Qur'an, baca apa yang mudah bagimu. Kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, tegak lagi, Fatihah, ayat, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, salam. Maka pahalanya kana lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Hadisnya hadis hasan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, maka tidak diragukan, tidak ada ikhtilaf antar ulama. Bagaimana kalau dilaksanakan berjamaah bersama-sama? Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, idza fu'ila dzalika ahyanan jaza. Salat sunat terbagi 2. Ada yang dilaksanakan berjamaah, ada yang dilaksanakan sendiri. Di antara salat yang dilaksanakan berjamaah, salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat istisqa minta hujan, salat kusuf gerhana matahari, salat khusuf gerhana bulan. Ini dilaksanakan berjamaah. Ada salat yang sendirian, salat duha, salat tahajud. Idza fu'ila dzalika ahyanan, kalau dilaksanakan sekali-sekali, jaza, hukumnya boleh. Makanya kadang kita dapat undangan, hadiri sholat sunat duha berjamaah, sholat sunat tasbih berjamaah, zikir akbar berjamaah, bersama-sama. Biasanya dilaksanakan sekali-sekali, boleh. Kalau di tempat kami biasanya itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Musim-musim pilkada biasanya sekali-sekali. Atau guru mau ngajar santrinya, anak-anak santri, pagi ini kita sholat duha bersama, sholat sunat isyraq bersama. Sekali-sekali boleh. Tapi kalau terus-menerus, dikhawatirkan masuk ke dalam bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Apa hukum dalam seseorang yang mengambil uang riba karena terdapat keperluan yang sangat mendesak, seperti karena ingin melanjutkan pendidikan? Ada kaidah namanya aqafud dararain, mudarat teringan. Masuk ke hutan, sampai di hutan tak ada makanan, pilihannya cuma 2, antara babi, mohon maaf, yang kuat-kuat lah nyebut babi Pak Ustaz, dengan mati. Pilihannya mati atau babi. Kalau tuan pergi ke kali, jangan lupa membawa peniti. Masuk ke hutan, pilihannya tinggal babi atau mati.
maka tidak boleh pilih mati. Pasti tanya, kau pilih babi apa mati? Aku mati aja, nggak boleh. Jadi mana? Pilih babi. Sampai akhirnya dapat pisang. Setelah dapat pisang, tinggalkan babi. Jangan makan babi sama pisang. Tinggalkan yang haram. Kata dokter, ini operasi atau mati? Operasi. Tapi gak ada duit, cuman ada duit riba. Apa kailah? Masalah pendidikan, maka cari pendidikan. Ini mahal Pak Ustadz, saya mesti minjam uang ke bank. Cari yang murah. Ini yang bisa, yang murah. Tapi kualitas tidak apa, kualitas rendah sedikit, pendidikannya kualitasnya rendah, tapi hasilnya insya Allah. Karena ini bukan cerita mati, pendidikan bukan mati. Masih ada tawar menawar. Ada pendidikan yang gratis, ada pendidikan yang murah. Tapi kalau udah cerita masalah penyakit, operasi, kemo, itu tak ada tawar menawar. Karena pilihannya adalah mati. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Apakah menuntut ilmu dengan harapan yang baik atau keinginan yang baik itu tidak ikhlas karena Allah? Jika tidak, apa itu niat ikhlas dan bagaimana cara meraihnya Pak Ustadz? Semoga Ustadz selalu dalam naungan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Ikhlas artinya tidak bercampur dengan apa-apa. Itu arti ikhlas. Al-ma'ul khalis, air yang ikhlas, tidak bercampur dengan apa-apa. Tidak ada gula, tidak ada kopi, tidak ada teh, tidak ada susu. Inilah air yang paling ikhlas. Karena tak bercampur dengan apa-apa. Maka kalau ada seorang yang mau sekolah, ikhlasnya lillahi ta'ala. Kita yang datang ke masjid ini tak ada bercampur apa-apa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Mau menikah, ikhlas. Kalau memang nikah itu ikhlas Pak Ustadz, kenapa mesti melihat wajahnya? Berarti nggak ikhlas. Kalau betul nikah itu ikhlas, menikahlah dengan nenek-nenek. Cintaku hanya karena Allah, aku tidak melihat wajahnya. Maka penjelasan tentang ikhlas ini mesti dibandingkan dengan sunnah. Ketika Nabi menganjurkan pemuda ingin menikah, kata Nabi, lihat wajahnya dan telapak tangannya. Dengan melihat telapak tangan diketahui status sosialnya. Dia orang merdeka atau hamba sahaya. Tangannya kasar, berarti hamba sahaya. Karena dia membuat adonan tepung gandum dan menimba air. Kasar tangannya. Supaya laki-laki siap menerima perempuan apa adanya. Bang, aku ini hamba sahaya, tanganku kasar, menggali tanah. Apa kerjamu? Gali kuburmu. Supaya laki-laki punya kesiapan. Melihat wajah, karena dengan melihat wajah itu memotivasimu untuk menikah. Itu dalil bahwa melihat wajah tidak merusak keikhlasan. Jadi adik-adik yang sekolah, kuliah, ngurus ijazah tidak merusak keikhlasan kepada Allah. Karena ijazah itu wasilah untuk bekerja. Dan nanti kalau dia jadi insinyur, jadi polisi, jadi tentara, hasilnya juga dipakai untuk menolong agama Allah. Dua-duanya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Silakan kuliah di Fakultas Hukum. Saya Pak Ustadz sekarang di Fakultas Hukum. Untuk apa? Supaya nanti kalau saya tamat, saya bisa menjadi lawyer, pengacara untuk membela saudara-saudara saya. Dan di samping itu untuk makan keluarga, dia bisa bekerja. Saya mau jadi polisi, saya mau jadi dokter spesialis. Nanti hasilnya bedanya orang kafir untuk mengejar dunia, sedangkan orang beriman untuk bangun masjid, buat pondok pesantren, membahagiakan orang tua, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu sampai hari kiamat dapat fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kertas terakhir. Bagaimana hukum bekerja di leasing? Pembiayaan. Pak Ketua Masjid punya mobil. Harganya 200 juta. Beliau jual ke saya. Ustadz Somad, kalau Ustadz mau beli mobil saya tuh, belilah. Pak Ketua, saya nggak ada duit 200 juta cash. 100 ada, nih 100. Yang 100 lagi saya cicil Pak Ketua. Sebulannya saya bayar 10 juta. Nanti lunasnya setahun.
berarti harganya naik menjadi 220. Boleh. Loh, kok boleh Pak Ustaz? Waktunya bertambah, bayarannya bertambah. Boleh. Saya mau menjelaskannya ke kawan saya gimana Pak Ustaz? Nggak usah pakai ngapal dalil, tulis aja di Google. Tulis di Google. Apa tulisannya Pak Ustaz? Tulis di Google itu Somad Morocco, SOMADMOROCCO kredit. Udah? Enter. Nah, nanti dapat Somad Morocco kredit. Dapat dalil-dalilnya bahwa harganya bertambah, boleh dengan syarat uang dengan barang. Tadi harganya kan bertambah. Iya. Kenapa boleh? Karena Pak Ketua Masjid punya barang, mobil, saya punya uang. Uang, rumusnya, jurusnya mudah. Uang dengan barang, yang tak boleh itu uang dengan, itu yang tak boleh. Pak Ketua, saya beli mobil Pak Ketua ya. Boleh Pak Ustadz, tapi cash. Aduh, saya cash nggak ada Pak Ketua. Tenang, ada orang ketiga di antara kita. Orang ketiga inilah yang bermasalah. Namanya jasa keuangan. Lalu orang ketiga ini meminjamkan ke saya 200, saya bayar 1 bulan 10 juta, lunasnya 2 tahun, menjadi 240. Yang 40 itu riba karena uang dengan uang. Simpelnya, mudahnya begini. Uang dengan barang boleh, uang dengan uang riba. Lengkapnya ada dalam tulisan saya, Somad Morocco spasi kredit, enter, share ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang sudah jam 6.12, lebih kurang 72 menit kita bersama di akhir majelis. Mari kita sama berdoa kepada Allah supaya kita diberikan kebaikan-kebaikan. Ala hadhihi niyah al-fa